bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kondisi saat sekarang ini kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga rutinitas pengajian setiap malam Jumat insyaallah dapat kita laksanakan dengan penuh istiqamah, terus juga berlanjutan untuk selalu kita memberikan sebuah pencerahan dalam bentuk pengajian rutin yang dilakukan oleh Muslimat Muhammadiyah Terbuang. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berselawat kepadanya. Semoga kita mendapatkan syafaat nantinya di yaumul hisab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana takbiratul ihram, kemudian doa iftitah yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya, kita akan mengulang sedikit atau mengulas bahwa kewajiban takbiratul ihram itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau mendirikan salat, maka dilakukan takbiratul ihram. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana sih sebenarnya takbiratul ihram yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sesungguhnya takbiratul ihram yang biasa dilakukan oleh warga Muhammadiyah melalui takhrij beberapa hadis dilihat dari sumber kualitas hadis dan dihimpun dalam bentuk putusan dari Muhammadiyah. Nah, pertama kita perbandingkan terlebih dahulu yang biasa dilakukan oleh atau pendapat empat mazhab. Nah, pendapat empat mazhab ini yaitu sebagaimana yang kami sebutkan di awal kemarin, bahwa ada Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Nah, pertama sekali kita melihat bagaimana sesungguhnya setelah takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk tadi. Kedua telapak tangan diangkat atau kedua tangan itu diangkat sejajar dengan di atas bahu, dan jempol ini sejajar dengan daun telinga. Jadi Allah Akbar. Walaupun memang pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa jempol tangan ini harus bersentuhan dengan daun telinga. Tapi bukan tarjih Muhammadiyah melalui beberapa kualitas hadis yang diambil dan dinukil, maka kita biasanya itu kedua telapak tangan atau kedua tangan itu diangkat kemudian di atas sejajar dengan telinga, lalu tidak menyentuh jempol di daun telinga. Jadi biasa katakan itu orang kita dan Allah. Seperti itulah yang dilakukan oleh putusan Haji Muhammadiyah dan beberapa hadis dan kualitas hadis. Walaupun dari sisi yang lain sebenarnya kita ada beberapa saudara-saudara kita yang justru mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan dada ataupun sejajar dengan bahu, tapi kita lebih membiasakan sesuai dengan beberapa kualitas hadis yang kami sebutkan di awal tadi,
bahwa kedua telapak tangan itu sejajar dengan daun telinga atau di atas bahu sedikit, lalu jempol itu tidak menyentuh daun. Nah, setelah takbiratul ihram, bagaimana sedekap? Ya, sedekap setelah diangkat takbir ini lalu sedekap. Ya. Nah, sedekap ini pun juga beberapa pendapat ulama berbeda. Ya, beberapa pendapat ulama itu berbeda dalam hal sedekap. Muhammad tahu sedekap kan? Sedekap. Ya. Nah, yang pertama kita melihat pendapat mazhab Hanafi. Ini pendapat mazhab Hanafi itu disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan itu diletakkan di bawah pusar. Ya, disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan itu diletakkan di bawah pusar. Nah, dalam masalah ini mazhab Hanafi ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya ya qala minas sunnati wa qul yamin, jadi meletakkan kalimat wa qul yamin ini meletakkan ya kedua tangan di bawah pusar, ala shimal tahtas sulbah, jadi diletakkan seperti ini, diletakkan tangan kanan ini, tangan kiri ini ya diletakkan di bawah pusar, di bawah pusek kalau bahasa itu. Kemudian tangan kanan ini di atas tangan kiri. Nah, ini pendapat Imam apa tadi? Imam Hanafi ya. Imam Hanafi. Imam Hanafi. Nah, ini pendapat Imam Hanafi ini juga berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Daud, ya, bahwa meletakkan kedua telapak tangan itu di bawah pusar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ini sah sebenarnya? Ini pendapat Imam Hanafi. Nah, yang kedua itu pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu ditinjau dari hadis yang disebutkan, ya, Fa'idha qumta ila shalah, ketika engkau itu menunaikan sholat, takbir, maka dia takbir. Apakah mazhab Maliki ini bertakbir meletakkan kedua tangannya itu apakah di pusar ataupun di bawah, antara di bawah dada atau di bawah di atas pusar? Tidak. Imam Malik itu ya sesuai dengan pendapat beliau bahwa ketika sudah takbir maka kedua tangannya itu tetap pada posisi, kalau bahasa kita itu dalam sistem kepolisian itu siap gerak. Nah, begitu ya. Jadi tangan itu tidak bersedekap. Tidak bersedekap. Ini mazhab Maliki. Ya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar. Jadi kalau ada sanak-sanak gitu macam itu, tidak juga gitu salahkan. Ya, dia menggunakan bahasa Maliki, kan gitu ya. Makanya kita kan harus melihat terlebih dahulu ini pendapat-pendapat Jadi baru kita tahlilkan bagaimana yang sesungguhnya yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Nah, pendapat Imam Malik ya bahwa ketika takbir ya takbiratul ihram Allahu Akbar, dia tidak bersedekap, tangannya tetap lurus. Nah, kemudian Imam Syafi'i itu
di dalam hadis Rasulullah SAW ia mengambil dalil ya tentang bersedekah ini yang sanadnya itu sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini ketika takbiratul ihram dia bersedekah, tapi bersedekahnya itu antara di bawah dada dan di atas pusat. Antara di bawah, di antara dada dan pusat. Ya, tahu dadu dan pusat. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu Allah. Jadi kebanyakan kalau kita melihat kan begini ya kan. Memang mayoritas di Indonesia itu kan Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, kemudian Imam Hambali. Nah, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pendapat mazhab Hambali ini sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Dia juga menggunakan dalil hadis yang kami baca dari awal tadi. Ya, dia meletakkan pada posisi sedekapan tangan itu di bawah pusat. Di bawah pusat. Jadi artinya adalah Imam Hanafi kemudian Imam Hambali itu sama pendapatnya. Sementara Imam Syafi'i ya itu antara dada dan pusat. Imam Hanafi Hambali itu di bawah pusat. Imam Maliki tanpa sedekah. Nah pertanyaannya, bagaimana kita di dalam keluarga Muhammadiyah? Nah, kalau di Muhammadiyah itu cara sedekahnya itu lebih mengambil pendapat Imam Huzaimah, ya, atau juga mengambil pendapat Imam Mazhab Syafi'i. Jadi artinya tangan kanan itu ya diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri beserta pergelangan dan lengan di atas dada. Jadi posisi sedekapan kita itu adalah antara dadu dan pusat. Dadu dan pusat. Jadi kalau misalkan kalau biasanya kita itu begini ya, Allahu Akbar. Allah yang biasa antara dadu dan pusat. Tangan keda itu ya, tangan keda itu di antara di pusat dan dadu. Kemudian tangan kanan kok itu di pergelangan tangan kiri. Kiri dah. Nah, kalau ada sanak-sanak kita yang misalkan dia sejajar dengan dadu, ya, empat mazhab tidak menjelaskan tentang itu. Empat mazhab ini, misalnya Allahu Akbar, kan tinggi mana kau? Empat mazhab tidak menjelaskan tentang itu. Dan beberapa hadis pun juga sesuai dengan sumber kualitas hadis itu yang lebih dominan adalah ya tentang pendapat Imam Syafi'i di antara dada dan pusat. Nah, kalau jadi kau tentang masalah sedekapan atau sedekap tangan. Nah, aku ada misalkan di kaki dah sedikit lebih kok, ini ada jadi kok aliran mana kok?
mungkin ada ditangkap setan sama lakida kan gitu. Ataupun misalkan waktu pas takbir itu ya terlalu, mohon maaf ya, terlalu dekat. Misalnya kadang-kadang kan terlalu dekat dengan mohon maaf di bawah pusat. Kalau Imam Hanafi dan Hambali itu ya begini maksudnya. Memang di bawah pusat memang. Bukan terlalu apa namanya di bawah mana, bukan. Jadi begitu. Nah, sehingga ya kalau misalkan di dalam putusan tadi Muhammadiyah ya itu disampaikan bahwa sesungguhnya bersedekapan tangan itu ketika setelah takbiratul ihram antara dadu dan pusat. Jadi itu yang pertama. Nah, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita masuk untuk berikutnya. Oke, nah kalau sudah selesai, maka kita masuk kepada doa iftitah. Doa iftitah kemarin sudah kami sampaikan ada dua yang di dalam putusan tadi Muhammadiyah. Yang pertama ya adalah Allahumma barik baini wa baina. Yang kedua wajibiyah, tapi yang di akhirnya itu adalah wastaghfirullah wa atubu. Panjang. Kalau memang ada yang sana-sana kita membaca sampai wa ana minal muslimin, itu tolong nanti disampaikan bahwa sesungguhnya sifat daripada ayat hadis itu ya lebih kepada ya wajah dia itu lebih daripada 10 kali dunia. Nah, karena di toko kadang-kadang setelah takbiratul ihram itu jangan terlalu lama untuk ke Al-Fatihah, ke surah Al-Fatihah, maka ya tahu warga Muhammadiyah itu banyak menggunakan Allahumma barik baini wa baina. Nah, Bapak Ibu, nah setelah itu, setelah doa iftitah, apa yang kita lakukan? Apakah langsung kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Aminah. Apakah kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apa yang dibaca? Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika engkau membaca Al-Quran, maka hiasi dirimu itu dengan mengucapkan ta'awuz. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, ya, nah maka haruslah terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillah. Tapi dalam hal pelaksanaan sholat ini, hendaknya kita harus membaca ta'awuz terlebih dahulu. Ya, jadi Alhamdulillah. Nah, ini poin yang kedua yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, poin yang ketiga, mohon maaf saya tertinggal tadi, yang ini saya sampaikan. Poin yang ketiga kemarin itu adalah di dalam bermuhammadiyah itu tidak ada lafaz niat yang diucapkan. Nah, niat itu adalah kekuatan pikiran kemudian dimantapkan di dalam hati. Itu niat. Walaupun memang sesungguhnya Rasulullah itu berniat dalam menunaikan umrah dengan lafaz labbaik umrah. Namun itu hanya sekedar di dalam pelaksanaan umrah. Walaupun dari sisi pendapat ulama lainnya itu ada ya yang berpendapat bahwa labbaik umrah itu yang diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa dikiaskan di dalam bentuk amalan-amalan ibadah lainnya, sehingga banyak di antara pendapat-pendapat yang lainnya juga menyampaikan lafaz niat itu hendaknya juga diucapkan. Tapi kalau kita di warga Muhammadiyah, kita lebih dimantapkan niat itu di dalam pikiran,
dikuatkan di dalam pikiran, lalu dimantapkan di dalam hati. Nah, namun ada sesuatu keringanan dalam hal ini. Apabila ya kadang-kadang kan ada sanak itu, ada sanak-sanak itu kan misalkan memang di dalam dirinya itu acur diganggu setan. Ya, kemarin saya sampaikan, apabila ada gangguan-gangguan setan, ya, di dalam diri kita masing-masing ketika kita mau menunaikan sholat, maka disinilah, ya, hendaknya disinilah diperbolehkan kita untuk melafazkan niyat. Artinya keringanan itu ada di saat, ya, ilat atau ada istisna, ada pengecualian untuk was-wasan kita di dalam beribadah. Nah, di sini dia pada posisi niat itu dilafazkan. Nah, namun di dalam putusan tadi Muhammadiyah, lafaz itu ya dikuatkan di dalam pikiran dan dimantapkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, ini poin yang ketiga yang saya sampaikan. Nah, lalu kemudian ya setelah kita membaca ta'awuz, lalu kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kita masuk kepada kewajiban ataupun rukun di dalam pelaksanaan sholat, membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini menjadi sebuah kewajiban kita, ya, dalam membacanya di setiap sholat apapun. Ada enggak sembahyang yang tidak ada membaca surah Al-Fatihah? Itu ada, Bu? Tidak ada, Bu, ya. Satunya rangkaian, ya, ibadah sholat yang kita tunaikan itu, ya, Al-Fatihah menjadi suatu rukun atau kewajiban kita dalam membacanya. Karena ini adalah rangkaian yang sifatnya itu, ya, rangkaian yang sifatnya itu qat'iyah, sifatnya itu kuat. Lalu bisa gitu bergeser-geser. Tapi kalau misalkan setelah kita ucapkan waladdallin, kemudian amin, mau baca surah Al-Fatihah, mau baca surah Al-Kautsar boleh, mau baca kita surah An-Naba boleh, mau kita baca surah, ya, apa namanya, Al-Baqarah boleh. Nah, artinya setelah surah Al-Fatihah, lalu kita aminkan, kita panjatkan doa kita melalui surah Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan dengan ucapan amin. Nah, kemudian kita membaca surah pilihan setelah surah Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya itu wajib beda. Nah, Ibu, wajib, Bu? Surah. Hah? Apa tuh pertanyaannya? Ayat. Surat. Hah? Sunnah. Sunnah. Al-Fatihah wajib. Yakin, Bu? Al-Fatihah wajib. Itu kan saling apa namanya, dialog, loh. Supaya kan nanti kita terbuka pikiran. Nah, artinya kalau sunnah itu boleh ditinggalkan. Boleh. Boleh. Hah? Boleh ditinggalkan. Sebaiknya dikerjakan. Ini sunnahnya apa ini? Sunnah muakkad beda. Muakkad. Yang terikat, yang kuat, yang memang justru dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya sesuai dengan beberapa dalil, kami tidak bacakan dalilnya, rupanya itu bahwa sesungguhnya setelah kita mengucapkan kalimat amin, walaupun amin,
kemudian kita membaca ya Surah. surah-surah pilihan yang sifatnya itu sunat yang kuat, yang justru sebenarnya itu sebagai dasar untuk kita ucapkan, kita lafazkan setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Maka sebenarnya itu hendaknya kita lakukan dan tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan kalau di dalam urusan kaji Muhammadiyah. Jadi artinya kita tetap membaca surah walaupun sifatnya sunnah. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah waladhdallin kita mengucapkan ya surah-surah yang disunatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan Bu? Itu. Mana dulu atau Al-Fatihah saya? Ya. Mana duluan makmum membaca amin ketimbang imam? Mana duluan Baca amin. makmum membaca amin, Ya. kemudian ketimbang imam. Ketika diucapkan waladhdallin, lalu kemudian kita membaca amin. Nah, ini kan sebenarnya kan ada beberapa pendapat. Faida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi ketika engkau faida quri'al Qur'an dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu, surah Al-Fatihah ini termasuk enggak? Bacaan Al-Qur'an. Masuk. Fastami'u lahu, kemudian kita mendengarnya. Wa ansitu. Kemudian kita disuruh untuk diam. Nah, pendapat ulama ya bahwa sesungguhnya ketika seorang imam itu membaca dari surah Al-Fatihah, maka kita mendengarkan bacaan imam. Disuruh untuk mendengarkan bacaan imam sesuai dengan dalil tadi. Tapi itu ya. Nah, kemudian ada juga pendapat ulama yang menyampaikan bahwa setelah imam itu membaca misalkan waladhdallin, kemudian amin, lalu kita membaca surah Al-Fatihah, ulang kembali. Makmum. Ya, ada juga pendapat ulama yang menyampaikan bahwa ketika imam itu membaca ya Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian diikuti oleh makmum. Diikuti dalam bentuk lafaz atau dalam bentuk dalam hati. Kalau kita melihat dalil faida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, maka sebenarnya di situ diperintahkan untuk diam dalam arti kata, walaupun menggunakan di situ fi'il amar, sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka ya diam yang dimaksud itu adalah diam yang sifatnya bil ta'at. Diam yang sifatnya itu untuk mentaati. Mentaati dalam konteks adalah kita harus mengikuti apa yang dibacakan oleh seorang imam. Jadi di situ adalah ta'at. Jadi artinya kita diperintahkan untuk taat mengikuti daripada bacaan imam. Diam yang dimaksud adalah ketaatan kita untuk mengikuti bacaan imam. Kalau tidak ada diikuti, beko, takut beko. Imam yang salah, siapa yang menuntut? Artinya, ya, seseorang itu bila mana ia menaikkan sholat pada posisi dia sebagai makmum, maka terkis dia harus fokus daripada bacaan imam.
Jadi tarkis di qiraatil imam. Jadi harus fokus dia terhadap bacaan-bacaan yang diucapkan oleh seorang imam. Nah, artinya kalau kita melihat beberapa rangkaian yang kami sampaikan tadi, bahwa ketika diucapkan waladdallin, sebenarnya ya harus imam terlebih dahulu, lalu kemudian jamaah mengikuti imam. Artinya imam sebagai pemimpin di dalam menunaikan sholat, maka kita harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan atau apa yang dicontohkan oleh seorang imam. Jadi ketika waladdallin, jadi sebenarnya ada yang bersamaan, ada sebenarnya kita itu harus yang terlebih dahulu imam yang memberikan peringatan di awal, amin, kemudian diikuti oleh, bukan amin ala selesai imam baca kemudian makmum di belakang diucapkannya amin. Tidak. Tapi ketika ada aba-aba, kemudian jamaah juga mengikuti amin. Nah, seperti itu. Oke, ada yang lain? Termasuk tadi membaca Al-Fatihah itu, berarti kita saya memilih imam yang duluan. Misalnya imam membacakan Alhamdulillah kita enggak kita selesaikan dulu. Kalau kita selesaikan nanti kan kita buka dia dengan ayat berikutnya. Nah, makanya di sini ini lah istilahnya ya. Ini gitu. Nah, makanya begini ya. Ini pertanyaan nih, Pak. Ya. Hah? Mengiring kayak apa Ya. seperti itu yang benarnya yang mana itu? Ya, kalau kita melihat dari jumhur ulama itu berpendapat bahwa kita tetap mengikuti daripada bacaan imam. Nah, kalaupun memang kalau sekiranya kita tidak mengikuti bacaan imam, setelah waladdallin amin, imam lalu membaca surah sunnah yang tadi yang disunahkan tadi, kemudian kita kan tidak mengikut, kan gitu. Nah, pada posisi sini ada pendapat yang saya sampaikan tadi itu setelah waladdallin amin, lalu jamaah ataupun makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Berarti kan kita kan tidak mengikuti bacaan daripada imam pada surah yang dibacakan yang disunahkan tadi. Nah, disinilah pada posisi bahwa sesungguhnya bacaan surah yang dibacakan itu pada konteksnya adalah sunnah. Nah, makmum itu boleh tidak mengikuti. Nah, itu pendapat tadi yang saya sampaikan tadi kan. Tapi sebaiknya kan kita harus mendengar. Ini perintah mendengar dan diyakini adalah sesuatu untuk ketaatan kita untuk mengikuti apa yang dibacakan atau apa yang dilafazkan oleh seorang imam. Nah, bagaimana mungkin nanti ketika seorang imam, ya, misalkan itu membawa surah An-Naba, dibaca beko surah An-Naba, waja'alna laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Di situ kan bisa berputar-putar di situ. Atau yang paling mudahnya kita baca surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abid. Ulang-ulang di situ. Siapa yang menegur? Nah, maka kalau melihat dari konsensus pendapat ulama yang banyak itu adalah tetap kita harus mengikuti daripada bacaan imam. Maka ketika imam itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin, ikuti. Ar-Rahmanir-Rahim, ikuti. Tapi itu ya. Nah, kemudian ya, pas selesai kemudian ruku, takbir kemudian ruku. Nah, pertanyaannya, bukan pertanyaannya, kalau ada makmum yang masbuk, datangnya pada saat jamaah lain ruku. Nah, pertanyaannya apakah dia harus takbir terlebih dahulu?
takbir dia. Takbir kewajiban, takbiratul ihram, lalu kemudian dia ruku. Nah pertanyaannya, ya kan wajib harus membaca surah Al-Fatihah. Nah disinilah ada sebuah rukhsah fil ibadah, keringanan di dalam beribadah. Maka sesungguhnya bacaan kewajiban surah Al-Fatihah itu sudah terwakilkan oleh seorang imam. Maka dia tetap dalam kondisi masuk dalam sebuah syarat rakaatnya itu tidak tertinggal. Itu dia pada saat ruku. Nah, ini berbicara tentang tadi masalah Al-Fatihah tadi itu kan wajib. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian takbir. Lalu kita membaca pada saat ruku. Apa yang kita baca? Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan. Takbir permulaan kok takbiratul ihram kok itu angkat kedua tangan kita itu sesuai sejajar dengan daun kalino, tidak ada bersentuhan. Nah kemudian atau diatek baru seengkek, ya waktu pada saat rukuk seperti itu juga. Nah lalu rukuklah dengan bertakbir, rukuklah dengan bertakbir, kemudian melempangkan ya atau meratakan punggung dengan leher. Ratakan punggung dengan leher. Punggung sama leher kita tuh memang sejajar. Punggung ya. Jangan lupa. Itu misalnya kepala kok, kepala. Jangan lupa. Sejajar ya. Ya, antara ya leher, punggung itu sejajar. Kemudian kedua tangan kita kok memaci kedua lutut. Kedua lutut dengan kedua belah tangan kita. Nah, itu. Jadi kalau kita praktekkan itu ya bagaimana kita harus sebenarnya ruku ya. Ruku. Kan? Kita tahu kita takbir ruku. Jadi Allahu Akbar. Atau ini pacik lo. Nah, terus sejajar antara kepala lo sama punggung. Sejajar. Nah, jangan lupa mana. Atau jangan dua lupa. Aku ngalih kok. Sakit pinggang. Tapi kalau misalkan memangnya sakit pinggang, saya itu tidak ada bisa lain kita apa. Rukhsah. Itu salahkan. Daripada beko, nanti bisa sembahyang berikutnya. Nah, jadinya dalam buku aja lah. Jadi kalau memang mentang sehat-sehat gitu, harus sejajar. Tangan pacik lutut, jangan pacik yang lain. Kalau pacik yang lain itu salah gitu. Nah, seperti itulah rukuk yang sebenarnya ya antara leher kepala itu sejajar, lurus dia. Nah, apa yang kita ucapkan pada saat kita melakukan sujud? Melakukan rukuk. Nah, ada yang diucapkan itu subhana rabbiyal azim. Lihat. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdinya, Bu. Aduh. Itu. Berarti ibunya lah gue kalau nampak. Jadi kuliah subhana rabbiyal azim. Faqat itu jo. Subhana rabbiyal azim. Ya. Kemudian kuliah kita membaca subhanallah umma rabbana wa bihamdika ya Allah maghfir. Jadi itu dia. Nah, itu bukan persoalan yang ancak kok. Persoalan itu yang ketiga-tiga kok aduh. Nah, ini kok lima yang memang tidak ada tanpa ibu. Ibu kalau misalkan kita ucapkan subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
Allahumma firli betul lah. Betul. Ya. Nah, ada juga kita harus membacanya adalah subuhun qudusun rabbul malaikati wa itu jadi subuhun qudusun rabbul malaikati wa Waruh. boleh. Nah, jadi sebenarnya itu adalah ucapan doa kita ya pada saat kita berserah diri kepada Allah pada posisi rukuk. Nah, boleh kita itu berdoa dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu ada juga hadisnya. Kemudian boleh ya kita baca subhana rabbiyal azim. Kemudian ya boleh juga kita membaca subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Jadi kalau dalil-dalilnya itu banyak. Ada itu riwayat Ibnu Umar ya. Jadi kemudian ada juga dari hadis Imam Bukhari dan Muslim ya tentang masalah bacaan ruku dalam salat. Ada bertanya sampai di sini, Bapak Ibu? Ustaz. Jadi ingin bertanya, tadi berdiri lupa saya. Berdiri dan ruku pandangan kita kemana? Ke sajadah tempat sujud kita atau kemana? Atau ada pendapat lain kayak ruku pandangan apa tetap ke tempat sujud kita? Nah itu aja. Ingin Ya. Nah, begini, sebenarnya melihat dari beberapa tata cara pelaksanaan bagaimana sholat Nabi, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, beberapa hadis menyatakan bahwa untuk khusyuknya seseorang itu, maka beberapa pendapat yang masyhur itu ketika kita bertakbiratul ihram lalu kemudian mana mata tidak dilihat. Nah maka mata kita itu atau pada fokus di bawah lalu kama-kama gitu. Kemudian waktu pada ruku lalu mungkin itu mata kita itu kaki ke kanan itu tak takut mungkin enggak. Ya. Jadi kita tato mata kita itu ke bawah. Walaupun memang sebenarnya ada juga sebagian pendapat yang menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam hal ini itu tidak ada sebuah koridor yang menyampaikan bahwa harus itu harus mencari sajadah. Ya, sajadah. Jadi sebenarnya ya persoalan matu itu adalah ijtihad para ulama yang melihat dari berbagai pokok tentang persoalan di mana sholat. Tapi ya persoalan sholat ini pencapaian khusyuk itu hendaknya kita melihat dalam satu objek tertentu yang tidak bisa memberikan dampak negatif terhadap kita. Misal kalau kita baca ayat sajadah, dia di dalam sajadah itu apa yang ada terjadi? Kok bisa lihat kunci yang lewat di buku itu dia hilang, dia kunci. Kok ada sajadah itu gambar abu-abu, maulah itu kadang-kadang konsentrasi ke sajadah itu. Makanya kadang-kadang sajadah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai sajadah kok terlalu banyak mana coraknya. Kadang-kadang ada yang tahu sajadah itu bisa tergambar di dalam pikiran kita itu gambar boneka, atau tergambar semacam salib, atau tergambar semacam macam-macam lah. Nah ini kan sebenarnya kan untuk menghilangkan kekhusyukan kita ya di dalam pelaksanaan sholat. Maka kalau kita melihat di dalam takhrij dalam beberapa pendapat ulama yang ditakhrijkan oleh pendapatnya, maka sesungguhnya kita hendaknya di dalam pelaksanaan sholat itu tetap kita terkis, tetap kita itu fokus madiyah ke bawah.
untuk tidak melihat objek-objek tertentu yang dapat melunturkan kekhusyukan kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi seperti itu. Allah Maha karena itu azan telah berkumandang, maka mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kajian malam yang berbahagia ini. Insyaallah hendaknya kita terus nantinya berlanjut pada malam Jumat berikutnya, dan kami berserah diri kepada Allah kalau ada tutur kata yang salah dan ada hal-hal yang mungkin masih berada dalam pikiran Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Nasrul minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.